dong. Kalau Pak Harto masih hidup, pasti beliau tua sekali. Enggak. Kalau Pak Harto masih hidup, sekarang lu ketawa, besok lu nyari gue. Panji mana ya? Nggak tahu. 2 hari berlalu, Panji mana ya? Nggak tahu. Gue sih kemarin liat ada tanah rata, tiba-tiba ada gundukannya, nggak tahu sih. Ukurannya sih panjang setelah gue. Dan kayaknya sih di bagian kepala agak mencong. Aduh, nggak, tapi gini, Pak SBY itu menurut gue, dan ini kritik ya. Nah, karena kalau di Amerika Serikat, George W. Bush abis dibantai sama stand up comedian, betul nggak? Lo pasti ya kan? Dan pernah nggak lo ngeliat George W. Bush menyerang balik? Nggak pernah. Kenapa? Karena sebelum-belumnya dia moga-moga ada orang Amerika yang dari Texas. Nggak, karena separah-parahnya dia tahu kalau misalkan dia serang komedian yang nyerang dia akan membuat itu jadi besar atau membuat dia jadi kecil. It's just a joke. Masalahnya adalah presiden kita hal-hal kecil itu dibikin besar sama dia. Ada mahasiswa demo bawa kebo. Lo tau nggak? Tahu nggak? Dia protes, dia bikin press con. Menurut saya itu PSBY cuma ada 2 gesture, ini dan ini. Dan kalau misalkan lu perhatiin, kadang-kadang dia suka gini. Kayak gini. Hal terakhir yang gue sangat sayangkan, ini pasti buatan Cina nih. Bergeraklah kamu. Ini tidak dalam rencana gue. Oke. Nggak. Presiden SBY Presiden SBY terakhir kena gosip. Dan ini gosip lewat SMS, mungkin lo denger atau mungkin BBM. Presiden SBY digosipkan berpacaran dengan laki. Ada yang ingat? Ini baru nih. Bener kan? Lo tau nggak? Yang gosipnya katanya berhubungan dengan Daniel Sparingga. Ada yang tahu kan? Itu kan gosip SMS, betul? Itu SMS, so nggak beda sama SMS mama minta kirimin pulsa seratannya, nggak beda sama SMS kreditan Pagunan, nggak beda. Ini SMS, tapi beliau bikin preskon khusus. Pak SBY kan beda sama Bung Karno. Kalau Bung Karno kalau misalnya pidato palanya ke atas, selalu begini. Kenapa? Karena dia tahu dia adalah perwakilan dari bangsanya lagi rendah, beliau angkat ini supaya dunia ngeliat Indonesia tuh bangga gitu. Kalau Pak SBY beda, Pak, mungkin karena I don't know, mungkin berat, enggak tahu. Tapi beliau kalau misalkan press conference, palanya selalu begini. Saya mendengar sesuatu yang membuat saya merasa kecewa. Dan gue pernah wawancara, gue nggak bohong, gue pernah wawancara orang yang waktu itu bertanggung jawab terhadap kampanye beliau di masa periode pertama. Beliau secara spesifik didesain untuk tidak pernah berbicara dengan mengangkat tangan lebih dari pundaknya. Gue nggak tahu alasannya kenapa, tapi asumsi gue kalau kita praktekkan, apapun yang dia katakan, untung masih Pak SBY ya. Kalau Surya Paloh kan lebih nggak. Pak SBY protes karena dia bilang dia merasa difitnah. Maksud gue, please have a sense of humor, ya nggak sih? Jangan terlalu serius, kayak gitu nggak usah dibahas. Kalau presiden punya sense of humor, mungkin beliau Pak SBY akan melakukan ini. Saya dengar ada gosip yang menyatakan saya berhubungan dengan Daniel Sparingga. Saya luruskan, itu tidak benar. Karena kalaupun saya suka laki, saya milih-milih kali. Gak ada yang lebih bagus kek, Panji kan lebih ganteng. Tapi ya itu, maksud gue stand up comedy akan memberikan sesuatu yang baik untuk kita. Dan gue mengacungkan jempol kepada lo karena gue tahu perjuangan lo untuk hadir di sini. Gue sih ya, karena gini, gue kesini. Tadi gue sempat nge-tweet, gue bingung gimana caranya gue kesini dari gedung GKBI. Terus kata, gimana caranya gue ke sini ke Comedy Cafe Kemang? Gue dari GKBI, gue kena 3-in-1. 80% tweet yang ngebalas gue balik bilang gue harus pakai joki. Itu masalah gue. I have a trust issue. Gue nggak percaya sama joki 3-in-1 dan gue nggak ngerti karena di sini ada yang suka pakai joki 3-in-1. Angkat tangan yang suka pakai joki 3-in-1. Gue pengen lihat. Siapa yang suka pakai joki? 1, oke. Pasti hidung lu tebel ya. Kan bau mereka semua. Hah? Bukan ngaca.
Buka kaca. Oh enak kalau misalkan mobilnya cuma bisa kecepatan 60 km per jam. Mobil gue itu gigi satu tuh 160 sob. Kalau gue nyetir jendela gue buka. Seperti naik jet. Enggak, karena gue takut. Gimana sih maksud gue? Lu nggak kenal nih orang, lu bawa masuk mobil lu. Seharusnya itu menakutkan. Gue aja parno, gue suzon. Orang yang terus terang, gue suzon sama joki 3-in-1. Gue kalau lagi nyetir, gue ngeliat mereka mungkin kayak kayak di dalam hati mereka. Siapa yang akan gue bohongi? Dan gue pernah waktu itu nggak sengaja, dan bukan nggak sengaja, gue terpaksa karena gue telat banget MC. Gue bawa joki 3-in-1, mungkinnya juga begitu. Tapi gue pikir, ya sudahlah, gue angkut. Dan gue napas lewat mulut, itu ibu gue yang ngajarin. Kalau misalnya kamu masuk ke sebuah daerah yang kamu asumsikan bau, napas lewat mulut. Duduk gitu, dan gue, I swear, dia humming di samping gue. Dan ada satu lagi orang di belakang. Di sini gue nggak gitu merhatiin, itulah gue takut dia nyuri apa segala macam. Tapi kebetulan nggak ada barang-barang yang pantas untuk dicuri di mobil gue, tapi sudahlah. Dia duduk di sini nih. Ini orang yang di sini nggak ngeliat ke gue sama sekali, dia ngeliat keluar. Dan gara-gara kejadian itu gue nggak berani pakai joki lagi karena dia humming. Gue lihat, oh dia. Kita minggir dulu ya. Oke, turun di sini aja. Oh, kenapa? Kata dia, oh nggak apa-apa. Gue cuma nggak mau mati. Humming sambil ngeliat kaca gitu. Terus kalian gue turunkan dia. Tapi itulah maksud gue. Akhirnya kita sampai di sini dan kita bersenang-senang. Kita udah cukup bersenang-senang, betul? Tepuk tangan dong. Indonesia sangat butuh hiburan. Sangat butuh hiburan. Waktu gue masih single, waktu gue belum nikah, hiburan gue adalah nontonin orang main biliar. Bukan main biliar, nontonin orang main biliar. Kenapa? Karena gue laki-laki yang menggemari bokong. Ada 2 laki-laki di dunia ini. Laki-laki, 3 sih. Laki-laki yang menggemari dada, laki-laki yang menggemari bokong, dan laki-laki yang menggemari laki. Gue menggemari bokong perempuan. Kenapa? Karena menurut gue juga aman. Dan kan di sini ada laki-laki yang sangat obses sama payudara. Ada, gue yakin. Ada. Dan pasti sering kegiat. Lagi jalan kan. Kalau orang kan selalu ngeliatin perempuan dari depan yang menggemari dada. Pasti selalu ngeliatin terus pas depan. Kalau gue penggemar bokong aman. Jadi kalau perempuan lewat dulu, baru gue nengok. Dan semoga Tuhan memasukkan ke surga siapapun yang menciptakan high heels. Seksi, siapapun mungkin lo kayak gimana pun kalau pakai high heels seksi, kecuali laki tentunya. Dan perempuan, gue kasih tau sama lo, jangan pakai wedges, please. Wedges jelek. Wedges tuh kayak lu pengen dapat efeknya, tapi lu nggak pengen dapat sakitnya, betul perempuan? Iya kan? Iya kan? Lu pengen tinggi, tapi lu nggak pengen sakit. Gue tahu karena gue dulu bencong. Kayak Indonesia butuh hiburan alternatif dan harusnya stand up comedy itu jadi hiburan alternatif untuk Indonesia. Ya, karena beberapa hiburan yang jadi andalan di kita sekarang sudah mulai basi. Musik juga sudah, ya musik masih mending daripada film karena musik ada pilihannya banyak tapi banyak yang tidak original, betul? Ada banyak musisi gue bilang, gue sebel sama lu, temen gue nih, musik lu nggak original. Kata dia, gue original. Mana originalnya? Rambut lu sama, kayak baju lu sama, musiknya juga sama. Oh sorry, gue ralat. Sorry, gue bukan musik gue original. Musik gue dijual bersama dengan ayam original. Dan gue bilang, karena gue tahu kualitas musik lu, gue asumsikan lu dijual bersama dengan ayam crispy. Dan kayaknya yang jaga restoran fast food itu diajarin hipnotis. Kayaknya. Atau mungkin persuasi. Karena I swear to God, tanya istri gue di rumah tiba-tiba buka lemari, kenapa gue punya Indah Dewi Pertiwi 5 biji? 5 biji gue. Bagus, Indah Dewi Pertiwi bagus, tapi kan maksud gue ya nggak 5 gitu. Maksud gue, ini gimana? Apa yang terjadi? Tiba-tiba gue pulang ada 5. Pasti mereka yang
Mas, mau beli paket apa? Ada tambahan pesanan? Enggak. Mau beli CD? Oke. Yang original itu justru yang harusnya musisi sadar, semakin original mereka semakin laku. Perhatiin baik-baik. Musisi yang gayanya original laku. Contoh nih, gua salah satu musisi yang sangat gua acungi jempol karena kalau lagi di atas panggung semangatnya luar biasa. Niji dan digiring sebagai lead vokal. Gayanya selalu original. Kalau misalkan nyanyi, yakinkan aku Tuhan. Dan tandanya lu original adalah semua fans lu nyanyi dengan gaya yang sama. Yakinkan gue. Dan pantesan setiap kali Niji lagi manggung nggak pernah hujan karena mungkin mereka tapi Niji gue acungi jempol karena dia original. Terus satu lagi yang original misalkan Samson menurut gue pada saat dia muncul pertama kali, sisanya itu ngikutin mereka yang mulai dengan dandanan seperti itu tuh mereka kalau perhatiin baik-baik. Dan mereka original, nggak ada yang ngalahin A dan R-nya Bams. Ku masih mencintaimu. Nurani membutuhkanmu, ku harus merelakanmu. Original ya? Asik kan? Glenn Fredly. Oh yeah. Kasihku sampai di sini. Cinta kita jangan tangis. Gue gak tau nyanyi apa. Berakhir di kamar mandi. Film juga basi karena gue nggak seberani itu ke bioskop. Gue masuk bioskop lebih berasa kayak masuk jeruk purut. Pas masuk, lu masuk bioskop, gue nggak tahu ya. Lu masuk bioskop pasti ada angin dingin, terus terdengar lagu. Menakutkan sekali. Pocong, kuntilanak. Siapa di sini capek nonton film pocong? Oke, kalau mungkin nggak nonton. Siapa yang capek ngeliat pocong di bioskop? Lu capek, pocong lebih capek syutingnya. Lu udah ketemu pocong belum? Kurus loh pocong. Stimul. Pocong ketemu sama kuntilanak, ngobrol berdua. Kuntilanak bilang cong. Kuntilanak bilang Kuntilanak bilang cong, pocong bilang til. Kuntilanak jangan panggil gua til. Jangan panggil gua cong dong. Masa dipanggil po nanti sakit Kung Fu Panda. Lu kemarin masuk rumah sakit? Iya gua tipes kata pocong. Kata kuntilanak, emang pocong bisa tipes? Lu nggak ngeliat film gue, pocong kesurupan. Masuk rumah sakit bisa. Gue harusnya mati, tapi gue kesurupan. Dan banyak judul-judul film pocong yang aneh-aneh. Ada Barengan Pocong, ada Barengan Cinta, ada Bahasa jadi pocong, betul? Gue nggak sabar untuk menunggu Laskar Pocong. Pas adegannya kan, Bumus, murid kita kurang. Kalau misalnya sampai jam 12, kita nggak nambah murid, terpaksa kita bubarkan angkatan ini. Bumus keluar, terus dia melihat ke arah bukit, kemudian dia tersenyum. Di ujung sana